Aku datang kembali, bukan dengan tubuhku tapi dengan gagasanku, bukan dengan darahku, tapi dengan nyaliku, bukan dengan langkahku tapi dengan suaraku. Karena Indonesia belum selesai, Indonesia belum merdeka sepenuhnya, Indonesia masih menggugat. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini aku berdiri lagi. Bukan di hadapan para penjajah asing, tapi di hadapan bangsaku sendiri, yang sebagian telah lupa pada makna kemerdekaan sejati. Yang lupa bahwa kemerdekaan itu bukanlah cuma bebas dari cengkraman bangsa asing, tetapi merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya, merdeka dari ketakutan, dari kelaparan, dari kebodohan, dari ketidakadilan, dan dari pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat. Di masa kolonial, rakyat diperas oleh modal asing dan cukong VOC. Kini, dalam balutan yang lebih modern, banyak kekayaan negeri ini justru dikuasai oleh segelintir konglomerat. Di balik pembangunan ada penderitaan tersembunyi. Di balik jalan tol dan gedung pencakar langit, ada sawah rakyat yang digusur, ada nelayan yang tergusur, ada buruh yang terinjak. Apa gunanya pertumbuhan ekonomi 5%, jika hanya segelintir yang kenyang dan rakyat kecil hanya mencium aroma nasinya? Rakyat kita masih bekerja keras dari pagi ke malam, sementara segelintir elit memetik hasil dari rente, konsesi, dan monopoli. Pendidikan hari ini tak lagi menjadi senjata pembebasan. Ia telah berubah menjadi industri, kampus dijadikan pasar gelar. Anak petani tak lagi mampu menembus perguruan tinggi, bukan karena bodoh, tapi karena tak mampu bayar UKT yang melangit. Kurikulum tak melatih kemandirian, tapi malah melahirkan mental buruh upahan. Pendidikan yang sejati adalah alat pembebas, bukan pemoles perbudakan. Negeri ini memerlukan revolusi sistem pendidikan yang kembali menjadi rakyat sebagai tuan, bukan pelanggan. Demokrasi hari ini telah berubah rupa menjadi pasar lelang kekuasaan. Siapa yang berduit, dia yang berkuasa. Partai-partai yang seharusnya menjadi alat perjuangan rakyat justru menjadi kendaraan segelintir elit politik yang lapar kekuasaan. Saya menggugat, karena rakyat hanya dijadikan penonton dalam pesta 5 tahunan, tapi dilupakan dalam pesta anggaran 5 tahunan. Politik yang kehilangan ideologi akan melahirkan penguasa yang lupa tujuan. Negeri ini tak butuh sekadar pemimpin, tetapi butuh penyambung lidah rakyat. Apa arti kemerdekaan jika hutan kita habis dijarah? Apa arti pembangunan jika banjir menjadi hadiah tahunan? Aku menggugat, karena alam adalah ibu bangsa. Jika ibu diperkosa oleh rakusnya kapital, maka generasi kita hanya akan mewarisi puing dan polusi. Negara harus kembali menjadi penjaga bumi, bukan pelayan investor yang haus tambang dan sawit. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Tapi hari ini, banyak anak bangsa yang tak mengenal Djokro Aminoto, tak tahu siapa Tan Malaka, bahkan lupa bahwa kita pernah melawan. Lagu kebangsaan diganti lagu TikTok, pahlawan diganti influencer. Aku menggugat, karena revolusi tanpa akar adalah gelembung kosong. Budaya kita harus bangkit kembali, sebagai jati diri bangsa, bukan sekadar produk ekspor. Jangan bilang pembangunan merata jika Papua masih gelap gulita. NTT masih haus air dan rakyat kecil hanya menjadi korban relokasi demi investasi. Jalan tol menghubungkan kota ke kota, tapi rakyat desa tetap jalan kaki ke puskesmas. Aku menggugat, karena pembangunan sejati adalah keadilan spasial, bukan sekadar pencitraan visual. Bangunlah dari pinggiran, mulailah dari desa. Mari kita robek tatanan yang membuat rakyat kecil hanya menjadi penonton dari panggung kemajuan. Di republik ini aku pernah berkata Marhaen adalah wajah Indonesia. Tapi kini wajah itu murung, tubuhnya kurus dan suaranya dibungkam. Petani kalah oleh mafia pangan, buruh kalah oleh UU Omnibus, nelayan kalah oleh izin tambang laut. Aku menggugat, karena republik ini dibangun oleh keringat Marhaen, bukan oleh kong-kali-kong pejabat dan taipan. Waktunya kembali pada inti perjuangan, rakyat kecil harus menjadi pemilik sah atas masa depan bangsa ini.
Hari ini, korupsi tidak lagi malu. Justru dianggap sebagai jalan cepat kaya. Bohong menjadi alat politik. Agama dipakai untuk menipu. Generasi muda dijejali gaya hidup konsumtif tanpa etika. Aku menggugat, karena revolusi tanpa etika hanya akan melahirkan tikus berdasi dan bajingan intelektual. Kita butuh revolusi akhlak, bukan sekadar seremoni agama. Nilai-nilai Pancasila bukan pajangan, tapi panduan jalan hidup. Wahai pemuda, generasi yang katanya digital native, apakah kau akan menjadi penonton dari nasib bangsa sendiri? Apakah kalian hanya akan menjadi generasi konten tanpa konten perjuangan? Aku menggugat. Karena kalau pemuda hanya bicara cuan, siapa yang akan bicara tentang masa depan? Jadilah pelopor bukan follower. Jadilah pendorong perubahan, bukan penumpang wacana. Jika perlu, rebut kembali negeri ini dari tangan mereka yang tak layak mengelolanya. Kita tidak perlu menunggu pemimpin ideal, karena setiap kalian adalah pemimpin. Setiap rakyat adalah penyambung lidah kebenaran. Aku menggugat bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Bukan untuk mencela, tapi untuk mengingatkan. Aku datang sebagai suara nurani, dan suara itu harus kalian teruskan. Mari kita lanjutkan revolusi. Mari kita rebut kembali arah sejarah. Mari kita buktikan bahwa Indonesia bukan sekadar nama di peta, tapi jiwa yang hidup dalam dada. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tapi jangan puas dengan kemerdekaan semu. Rebut kemerdekaan seutuhnya. Merdeka dari kebodohan. Merdeka dari kemiskinan. Merdeka dari pengkhianatan terhadap rakyat. Merdeka!